Coba ya, wah di sini nih pusat santetnya nih. Coba. Nah, tuh ya kan? Wih. Ya makanya langsung aja kalau sama saya nih, saya kan bukan orang hukum, makanya langsung pembuktian aja sama Samsudinnya. Nah, kalau soal itu urusan Anda sendiri. Loh iya makanya. Gitu ya. Lagi-lagi saya bilang nih, saya hanya objeknya hukum saja. Saya tidak ada urusan dengan itu. Video kali ini gue akan kembali membongkar rahasia di balik ilmu yang katanya hitam dan ilmu yang katanya putih. Karena ini adalah ilmu merah. Wush. Pada ilmu merah kali ini, gue akan membahas sebuah upaya seseorang untuk memutarbalikkan fakta. Ya. Nih, contohnya di sini ada fakta, ya. Berusaha diputarbalikkan. Tapi sayangnya tetap fakta. Ya. Bikin video lagi nih, berusaha untuk memutarbalikkan fakta. Tetap fakta. Dia makin panik mungkin kan ya. Kok faktanya tetap fakta. Terus berusaha diputarbalikin lagi. Ternyata tetap fakta. Karena di zaman internet ini, fakta nggak gampang untuk diputarbalikan. Apalagi faktanya udah dilihat oleh jutaan masyarakat Indonesia. Ya alhamdulillah sih, masyarakat Indonesia sekarang nggak gampang untuk dibodoh-bodohi ya. Jadi bisa melihat fakta yang sebenarnya. Mau diputarbalikkan bagaimanapun, tetap aja fakta ya fakta. Jadi di video ini selain membahas tentang upaya seseorang untuk membalikkan fakta karena sebuah kepanikan, di sini juga gue akan membahas beberapa hal yang mungkin banyak ditanyakan oleh orang-orang terkait kasus yang belakangan ini sedang viral nih. Oke, untuk pertama gue akan bahas beberapa pertanyaan yang mungkin masih jadi simpang siur nih di masyarakat Indonesia. Ya, yang pertama tentang kenapa sih gue nggak mau masuk ke dalam padepokan? Sebenarnya di full kronologi itu udah gue tulisin juga, udah dijelasin juga. Alasan awal kenapa nggak mau masuk ke dalam padepokan adalah agar pembuktiannya dilihat oleh banyak warga yang ada di sekitar situ. Biar warga juga kalau emang asli, ya ini asli loh. Kalau emang trik, ya udah trik gitu. Biar warga juga paham gitu. Ini asli atau trik nih kesaktiannya. Gitu tujuan awalnya. Bayangin, kita dari Jakarta udah 14 jam loh untuk mendatangi padepokan tersebut. Ini yang punya padepokan untuk pembuktian, katanya kalau mau datang aja. Ini kita udah datang 14 jam perjalanan, ya. Ini nggak mau keluar sebentar gitu, ya kan? Ya sebenarnya dibilangnya sih kalau kata penjaganya mau, tapi nunggu ada pasien, kita disuruh tunggu. Ya, seperti yang ada di full kronologi. Ternyata bukan nunggu pasien selesai, tapi nunggu pengacaranya datang untuk menghadapi kita. Waduh. Ya kan? Ini udah mulai nggak beres tuh ya. Bilangnya nunggu pasien, nyatanya nunggu pengacara datang. Lalu juga kita dapat info dari penjaga padepokan tersebut ya, bilang bahwa di dalam padepokan nggak boleh menyalakan kamera. Nah, memang kebetulan banget. Kalau memang di dalam nggak boleh nyalain kamera, ya udah kebetulan di luar. Warga juga mau menyaksikan pembuktiannya. Beneran ilmu asli atau hanya sekedar trik seperti yang gue udah bongkar rahasianya. Kan kayak gitu. Ya, kayak kebal-kebalannya, batu getarnya, coba sini gue bongkar, gue pecahin, dalamnya ada mesinnya nggak? Ada sensor cahayanya nggak? Ya kan? Kan kalau nggak ada sensor cahayanya tapi bergetar kan, berarti batu asli tuh, berarti batu yang berkodam asli. Ya, nah kan biar warga ngelihat juga kan, ya kan, itu asli atau palsu, makanya di luar. Ya, udah cukup paham sampai sini ya. Kenapa gue minta pembuktiannya di luar? Agar warga melihat juga. Ya, seperti yang ada di full kronologi, udah jelas juga itu ya. Lalu pembahasan berikutnya, ketika kejadian itu ada beberapa orang ya yang menggiring opini seolah-olah gue diringkus oleh polisi setelah pengeroyokan. Seolah-olah pesulap merah yang ditangkap polisi. Itu berita fitnah. Nggak ada tuh gue ditangkap polisi atau diringkus polisi. Seperti yang di full kronologi yang udah gue ceritakan, itu yang datang ke polisi ya karena gue sendiri datang ke Polres Kabupaten Blitar untuk minta pendampingan karena ada 2 teman kita yang ditahan. Ada 2 teman kita yang ditangkap sama mereka. Kita dapat infonya gitu. Nah ini kan ditangkapnya sama siapa, ditangkapnya diapain, kita nggak tahu.
Maka dari itu kita ke Polres Kabupaten Blitar minta pendampingan untuk penjemputan. Nah, karena pendampingan tersebut menurut polisi harus ada laporannya. Kenapa harus didampingi? Ya, akhirnya mungkin polisi ngasih saran, nih bikin laporan aja nih, ini penyekapan. Jadi nanti kita jemput gitu, bareng-bareng. Karena kalau misalkan gua dan Indra aja atau konsultan hukum gua aja tuh, ya berdua doang yang jemput, nanti takutnya ricuh lagi kan. Makanya butuh polisi pendampingan. Akhirnya dibuatlah ya laporan penyekapan mungkin ya. Karena kita juga nggak tahu tuh kondisi dua teman kita gimana ketika ditangkap sama mereka gitu. Dan diapain aja kita nggak tahu. Jadi sebenarnya laporan penyekapan itu atas inisiatif dari polisi tersebut agar gue bisa mendapatkan pendampingan. Akhirnya kita jemput dua teman kita pakai mobil polisi. 2 mobil polisi. Karena gue dan teman-teman naik kereta ke Blitar. Maka dari itu nggak bawa kendaraan. Nah, makanya pakai 2 mobil polisi untuk jemput 2 teman kita yang ditangkap. Ketika di lokasi sana, gue masuk ke dalam, diminta polisinya juga untuk lihat kondisinya ternyata nggak ada penyekapan, cuma diinterogasi atau ditanya-tanya aja. Lalu gue jemput 2 teman gue tersebut, masuk ke mobil polisi, dan ke Polres Kabupaten Blitar. Lalu ketika di Polres Kabupaten Blitar ngapain aja? Ya, pertama kita dimintai keterangan sebagai saksi atas laporan warga. Katanya ada warga yang melapor Padepokan mengeroyok pesulap merah. Makanya gue dan teman-teman dimintai keterangan sebagai saksi atas laporan tersebut. Setelah dimintai keterangan di Polres Kabupaten Blitar, gue juga di sana mempraktekkan sulap ya, sambil nunggu gerombolan Mas Udin ini pulang. Karena polisi menilai ini akan bahaya kalau misalkan kita pulang duluan, khawatirnya diikutin, khawatirnya nanti ricuh di jalan. Maka dari itu, kata polisi, nunggu dulu gerombolannya Mas Udin pulang, baru kita dianterin sama polisi, naik mobil polisi lagi. Maka dari itu gue terima kasih banyak sama Polres Kabupaten Blitar nih, yang udah bersedia untuk mendampingi, antar jemput sampai penginapan. Syukron jazakallah khair. Terima kasih banyak. Oh ya, mungkin kalau misalkan gue ngomong kayak gini doang, mana bukti lu main sulap? Ya, coba dong buktiin. Ya udah. Ini kita reaction. Ini ada beberapa video karena memang banyak ya. Gue main sulapnya banyak dan juga ngajarin beberapa trik kayak kebal sajam, senjata tajam, terus juga trik atau teknik mengeluarkan keris dari foto. Ya, di situ gue juga ajarin ke polisi. Ini video yang pertama. Kalau saya taruh sini, nanti bapak ini ngelihat nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini kalau saya ambil seperti ini, pak. Ini kalau saya ambil seperti ini, lihat. Nah, kalau saya tiup seperti ini, lihat. Hilang, ada di sini, pak. Ya, itu sulap pertama. Nah, ini keajaiban kedua. Ya, ini gue mau memperlihatkan sulap yang beneran sulap tuh kayak gini tanpa kecepatan tangan gitu. Saya taruh seperti ini, pelan-pelan ya pak. Tutup pak. Oke. Jangan sampai saya berhasil nuker pak. Tutup, jangan di pinggir. Oh, ini teleport card. Di sebelah sini. Kartu kedua adalah kartu 6 ini punya bapak ya. Ya, 6 keriting. Lihat baik-baik kamera, 6 keriting. Saya tutup seperti ini. Saya taruh pelan-pelan. Tutup pak. Nah, ini untuk membuktikan sulap tuh bukan kecepatan tangan. Tuh. Kartunya beda-beda ya, semua. Dan saya nggak akan kecepatan tangan. Jaga baik-baik pak. Saya mau tuker. Bukan pak. Percaya nggak pindah. Kalau berhasil dia pindah pak, harusnya. Wih. Salam satu jiwa. Ya. Wah, itu. Jadi memang magic seharusnya menciptakan kebahagiaan, bukan kerugian. Oke. Ya. Tutup lagi pak. Bilang stop di mana aja pak? Stop. Oke. Taruh di sini pak. Nah, Ini saya tutup seperti ini, nggak ditandain sama sekali. oke, 10 skop ya. Saya cek lagi. Nah, kalau dalam sulap itu namanya sombong pak. Canda nunjukin Iya. kita. Jadi memang kalau dalam sulap tuh perlu pemanis ya. Posisinya ada di mana kan? Makanya ngocoknya nggak boleh biasa-biasa aja, ngocok kartunya. Nggak tahu, udah tahu. Nih, lihat. Kan di sini ini bukan ya? Bukan. Ini juga bukan. Nah, kalau bukan dua-duanya, ini pak. Saya kan juga nggak tahu nih
cara simpel nyari kartu tuh kita tinggal ngambil gini di tengah. Nah, kalau kata buku nih penarikan benda goib nih, lihat. Penarikan benda goib. Tek, wis. Ini penarikan kartu goib nih ya. Harusnya berhasil nih, coba. Wis, full scope-nya nggak sesuai. Ini tapi sayangnya kepotong nih videonya nih. Ini yang ngerekam soalnya Pak polisinya juga. Bolak-balik kosong. Tuh. Gerakan kita harus benar-benar sama. Nah ini gue ngajarin Sebenarnya gini doang. kartu ini, teknik kecepatan tangan ini baru, bukan sulap. Ini tuh salah nih, Pak. Tuh, Ini nggak boleh. ini gue ngajarin Digerak-gerak. teknik Karena ini tugas gerakan trik-trik atau body language dalam dunia sulap. perlu memberi alasan. Terus juga dalam dunia sulap koreografi nih diajarin. Ini harus begini dirinya. Nggak boleh Iya, iya. ngeblocking. Nah ini tentang blocking tuh gue ajarin juga karena memang sambil nunggu ya, sambil nunggu Berdirinya sampai benar-benar pulang semua baru kita dianterin pulang biar aman. Ya, tuh. munculin Ya gitulah kurang lebih. Ini videonya cuma segini. Sebenarnya masih banyak lagi yang gue praktekkan di lokasi. Plus ada juga gue ngajarin teknik kebal-kebal sajam. Cuma ya nggak bisa ditampilkan ya, karena dilarang sama YouTube. Jadi udah cukup jelas ya bahwa di Polres Kabupaten Blitar nggak ada tuh gue ditangkap polisi atau ditahan polisi atau diringkus polisi, nggak ada. Itu fitnah tuh ya. Itu penggiringan opini untuk membuat seolah-olah wah berarti pesulap merah yang salah. Tapi sayangnya fakta ada semua faktanya. Lalu pembahasan berikutnya, kalau emang nipu atau konten hoax, kenapa malah dibikin konten? Kenapa nggak laporin ya? Mungkin ada pembela dukun kayak gitu ya. Harusnya laporin aja ke hukum. Jangan malah dijadiin konten. Upaya tersebut udah gue lakukan juga kok. H-1 sebelum gue ke Padepokan. Kita mau coba nih dengan bukti-bukti yang ada. Ya, melaporkan konten hoax dan penipuan. Dan ternyata menurut Polres Kabupaten Blitar tidak bisa dilaporkan kalau bukan korban. Ya. Jadi yang melaporkan itu harus korban. Kayak konten hoax. Korbannya siapa? Nah, yang bisa melaporkan adalah korbannya. Penipuan, ya korbannya siapa? Yang bisa melaporkan adalah korbannya. Jadi karena gue bukan korban, nggak bisa buat laporan. Gitu menurut pernyataan di SPKT di Polres Kabupaten Blitar. Makanya itu pun ditolak. Dan menurut Polres Kabupaten Blitar, lebih baik samperin dulu aja padepokannya. Karena kan Mas Udin juga bilangnya baik-baik. Ya, datang aja dulu. Kali aja memang disambut baik untuk pembuktian gitu. Ya udah, akhirnya besoknya ya kita langsung memutuskan untuk ke Padepokan untuk pembuktian gitu. Nah, maka dari itu yang bisa gue lakukan untuk mencegah semakin banyak masyarakat yang dirugikan, akhirnya gue membuat edukasi, menjelaskan bahwa hal tersebut hanya sekedar trik, bukan pengobatan alternatif. Makanya ilmu merah muncullah untuk mengedukasi masyarakat Indonesia agar tahu kalau hal-hal yang semacam itu hanya sekedar trik. Terus banyak juga nih yang nanya update perkembangan kasusnya gimana sekarang. Nah, ini juga gue agak bingung sih. Karena gue dapat telepon dari Polres Kabupaten Blitar yang menyatakan bahwa ternyata kemarin tuh belum ada laporan. Jadi dari gue tuh nggak melaporkan kan, karena dimintai keterangan sebagai saksi. Jadi ditanyakan lagi malah, ini mau laporin nggak gitu. Karena kalau mau nerusin laporin, Mas Marcel mau nggak mau harus ke Blitar lagi. Nah, ini kan kalau gue ke Blitar lagi, pertama menyita waktu banyak banget ya. Terus juga menyita uang banyak banget. Jadi kalau laporannya dibuat, ini gue harus bulak-balik ke Blitar lagi. Sementara gue banyak kerjaan di Jakarta. Kalau ke bulak-balik Blitar ngurusin laporan tersebut, ini pekerjaan gue gimana? Nggak ada keurus. Kalau nggak keurus, penghasilan gue kayak gimana? Terus gue gimana? Menghidupi keluarga gue gimana? Menghidupi orang tua, menghidupi istri, menghidupi adik, dan lain sebagainya. Maka dari itu gue pikir-pikir, kalau memang yang kemarin itu ternyata belum ada laporan, terus dimintai keterangan saksi itu untuk apa? Gue juga nggak tahu. Katanya untuk data aja gitu. Jadi ya karena hal tersebut lah, gue memutuskan untuk, kayaknya nggak usah melaporkan deh. Biar masyarakat juga udah ngeliat kok, ini yang bener mana, yang salah mana gitu. Dan yang pihak bersangkutan juga udah dapat hukuman sosial ya. Ya kamu bisa lihat sendiri lah, bagaimana netizen menilai ya. Karena masyarakat Indonesia juga udah cukup pintar untuk melihat mana yang benar, mana yang salah. Prinsip gue itu, gue nggak bisa menutup sebuah toko. Tapi gue berusaha keras memberitahukan ke masyarakat Indonesia bahwa
toko tersebut kurang baik. Sehingga nantinya masyarakat Indonesia nggak ada yang belanja ke toko tersebut lagi, dan toko tersebut tutup dengan sendirinya. Itu yang bisa gue lakukan untuk saat ini. Lalu yang akan gue bahas berikutnya adalah, ini ada video nih. Terbongkar rencana pesulap merah bukan untuk pembuktian, semua hanya konten. Sedan Fortuner lilin. Wah, ini apa ini? Semua hanya konten katanya. Tapi di isi videonya seolah-olah gue ingin menjatuhkan atau ingin memalukan. Gitu bilangnya. Bukan untuk pembuktian, hanya ingin memalukan aja. Lah, ini pemutarbalikan fakta. Kita akan buktikan fakta-faktanya sekarang ya. Ini kita tonton dulu videonya. Dari video tadi yang barusan saya lihat, ternyata terungkap sebuah peristiwa yang sebenarnya sudah direncanakan dan dengan niat untuk mempermalukan, bukan untuk pembuktian, tetapi sebenarnya hanya sebuah konten untuk hiburan dan tentunya untuk AdSense dan uang. Ini yang... Nah, ini pemutarbalikan fakta ya. Padahal jelas di full kronologi itu dari awal mau pembuktian. Dan perencanaan dari mana? Perencanaan gua dan tim untuk berangkat ke Blitar ya jelas ada. Dari mulai pemesanan tiket itu kan harus perencanaan juga. Kalau perencanaan untuk pembuktian ya jelas ada. Kita sampai bawa-bawa kelapa loh, yang udah ada isinya loh. Ya, untuk pembuktian loh. Kalau misalkan di lokasi itu dibilang, coba buktikan gitu. Kalau saya main trik, ya gue buktiin langsung. Kelapanya kita udah bawa loh, 4 buah. 2 buah udah ada isinya, dan 2-nya normal. Tadinya kita minta, coba isiin lah apaan sesuatu gitu, ke kelapanya. Pengennya gitu. Ya, dari awal niat udah pembuktian kok. Ya, apa ini katanya alasan untuk konten doang. Sejak kapan? Dari awal full kronologi, tonton dong. Di video full kronologi. Ya, itu pembuktian dong, tentu tujuan kita dari awal. Video ini sudah sangat jelas, sudah ada pembicaraan komunikasi sebelumnya antara pengacara saya dan Dek Marcel. Ini mohon maaf saya panggil Dek ya, karena beliau memanggil saya Mas. Sebelumnya sudah terjadi komunikasi silakan. di antara Dek Marcel dan penasehat hukum saya. Dan di dalam komunikasi itu tidak ada pembicaraan dari Dek Marcel untuk pembuktian dengan saya. Di sini bisa digarisbawahi ketika beliau menyatakan katanya menghubungi saya tidak bisa, tidak ditanggapi. Dengerin. Itu sebenarnya bisa terbantahkan dari sini. Nah. Kalau beliau memang ingin melakukan pembuktian, tentunya beliau akan berbicara dengan penasihat saya, sampaikan ke Gus Samsudin, ke Kang Samsudin bahwa saya akan melakukan pembuktian. Oke, itu udah gue sampaikan. Tentu seperti itu, karena itu udah gue sampaikan, nanti gue buktikan. Itu sangatlah dekat, kalau memang ingin ada pembuktian di situ. Oke, stop dulu ya. Itu udah gue lakukan ke pengacaranya. Ketika telepon, gue mau pembuktian. Tapi pengacaranya bilang, loh pembuktian kayak gitu itu urusan situ sama Samsudin. Urusan saya ini ngurusin hukum. Gitu kata pengacaranya. Nah mungkin kalau gue ngomong kayak gini doang kan, di ilmu merah kan nggak cuma ngomong doang ya. Karena kalau ngomong doang nanti jadinya fitnah kayak gini ya. Maka dari itu harus ada buktinya. Nih, kita buktiin, tenang aja. Nih, ini gue publish karena untuk pembelaan diri ya dari fitnah ini nih. Ya makanya langsung aja kalau sama saya nih, saya kan bukan... Ini teleponan gue sama pengacaranya pembuktian aja sebelum ke lokasi. Tuh, gue udah ngajuin pembuktian. Dengerin. Urusan Anda sendiri. Tuh. Iya makanya. Admin ya. Makanya lagi-lagi saya bilang, nih, saya hanya objeknya hukum saja. Oke. Ya oke. Gue udah ngajuin. Ayo, gue mau pembuktian nih sama Samsudin. Tapi pengacaranya bilang, ya, loh itu urusan situ sama Samsudin. Urusan saya hanya dihukum saja. Loh, ya kan? Terbukti dong, ya. Ya kan? Pengacaranya sendiri bilang, itu urusan saya sama Samsudin. Makanya saya kontak adminnya. Karena dari pengacaranya nggak mau ngurus. Karena dari pengacaranya hanya ngurus hukumnya doang. Dengar ya tadi rekaman teleponannya ya. Ya, oke? Ya, itu upaya memutarbalikan fakta nih yang kayak gini nih. Ya kan? Wah, seolah-olah pengacaranya deket sama saya kok. Ya, pengacaranya aja nggak mau nih. Ya, ngurusin. Orang dia ngurus hukum doang bilangnya tuh objeknya. Ya kan? Sih? Terbukti lagi kan? Ya kayak gini, upaya memutarbalikan fakta, tapi nyatanya tetap fakta ketemunya. Hati-hati, gue punya buktinya semua soalnya.
Tuh, bilangnya nggak ada itikat untuk pembuktian. Faktanya di rekaman teleponnya, ketika gue ngobrol sama pengacaranya tadi ya, tadi kamu dengar sendiri tuh. Gue dari awal, ya udah gue mau pembuktian nih, pembuktian. Tapi pengacaranya bilang, loh, itu urusan situ. Urusan saya objeknya hukum doang. Ya kan? Terbukti ya. Upaya memutarbalikkan fakta. Di sini saya tidak melakukan pembenaran, gitu. Saya menceritakan kronologi kejadiannya. Pembenaran dong. Ya, tadi dari buktinya kan. Yang kedua sayang, di sini. Oke, yang kedua apa nih? Yang pertama udah terbantahkan ya. Ini yang kedua. Ketika Mas Marcel, Dek Marcel itu. Iya dong, masih muda dong, iya dong. Dek ya, memang. Pulang dengan tergesa-gesa. Akhirnya 2 orang yang bersama dengan Dek Marcel ini itu ketinggalan. Setelah itu kita amankan. Dalam arti biar tidak sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi di sini digarisbawahi ya, sama sekali tidak disandra. Tetapi diamankan oleh pihak itu kan seperti yang gue jelaskan kan ya di video gue ya, tidak disandra. Itu ditinggal oleh Dek Marcel. Nah, oke, stop. Di sini dia bilang ditinggal. Nah, ini nggak bener juga nih ditinggal. Memang 2 teman kita tuh naik motor. Cuma ditahan sama mereka untuk masuk ke kantor desa ini nih. Ya. Naik motor loh, 2 teman kita nggak ikut naik mobil nih. Naik motor. Makanya, pas kita dapat info di mobil, di tayangan live-nya yang nonton live-nya juga ada. Ya, atau gue tayangin nih di sini nih. Ya, itu di dalam mobil kita panik. Loh, ditangkap diapain nih? Iya, ya kalian juga lihat sendiri lah. Halo? Bentar ya. Marcel lagi telepon. Jalan. Kacau. Provokator dari orang Samsudin. Ya, kalian menilai sendiri lah ya. Kalian menilai sendiri lah. Najwa dibawa ke balai desa katanya. Siapa? Naja. Aduh, harusnya jemput aja. Itu kontak Kok bisa dibawa gimana? Tadi kan sempet ini ada gesekan tuh dia. Ini berani banget. Kontak itu dong. Si Mas siapa? Mas Gunawan. Iya. Itu bokap lu, Sel. Ya udah. Terus bapak gua gimana? Bapak lu aman gak di situ? Tapi iya makanya. Tadi kan enggak. Suruh cabut aja dulu. Yang nggak ada handphonenya dia. Ini handphone siapa? Handphone gua. Bokap lu. Ini kan telepon nama siapa? Telepon siapa? Enggak, bapak saya lu. Ngikut sama dia gimana ya? Itu siapa? Najanya sama bapak saya berarti dibawa apa gimana? Aduh. Gimana mas? Dibawa sama pengacara. Bentar. Coba. Oke, jadi bukan ditinggal loh. 2 tim kita ini, 2 teman kita ini bukan ditinggal. Tapi memang ya, ini naik motor dan ditahan oleh mereka, dibawa ke kantor desa. Ya, dan kita nggak tahu diapain tuh. Makanya kita minta pendampingan sama Polres Kabupaten Blitar untuk dijemput gitu. Ya. Ini parah nih, masa seolah-olah gue ninggal 2 temen. Gile. Temen gue kan naik motor itu yang 2. Dan poin yang ketiga. Poin kedua udah terbantahkan juga ya. Dari video ini diketahui bahwa Nih poin ketiga. Marcel ini sebelum datang ke Padepokan itu sudah mengadakan pertemuan. Beberapa hari sebelum datang ke Padepokan sudah mengadakan pertemuan dengan beberapa orang. Salah satunya dengan pemilik Padepokan. Saya tidak menyebut Pemilik Padepokan enggak ada. Ini nggak ada ya. Pemilik Padepokan nggak ada ya. Nggak ada pertemuan sama pemilik Padepokan. Kalau ada silakan buktikan. Coba buktikan dong. Jangan ngomong doang kayak gini. Ini tuduhan nih. Ini fitnah nih. Tidak ada gue ketemu sama pemilik Padepokan sebelum gue datang ke Padepokan. Nggak ada. Ini fitnah dari mana nih? Ya, nggak ada. Memang ingin menjatuhkan Padepokan di situ. Nah, termasuk di sini ada tuh Mas Naja. Nah, ini fitnah lagi. Mereka sudah Ya. merencanakan untuk mempermalukan Padepokan. Tuh. Sudah direncanakan ada pertemuan beberapa hari sebelum datang untuk mempermalukan Padepokan. Tuh. Jadi di sini Woi, dituduhnya seolah-olah gue mau mempermalukan Padepokan. Dengan cara apa mempermalukan coba? kebenaran. Ini adalah kebenaran yang benar-benar terjadi dan ada videonya dan ada buktinya. Ya, silakan buktikan. Mas Coba. Naja ini menyampaikan bahwa sebelum mereka datang ke Padepokan itu sudah ada Ya, coba. perencanaan dan sudah ada pertemuan untuk mempermalukan Padepokan. Ya, Di sini coba. kita tahu bahwa Mempermalukan mana coba kata-katanya kita lihat ya. ini datang ke Padepokan bukan Apakah ada? Ingat ya kata-katanya. untuk mempermalukan.
Tuh ya, ini tuduhan lagi fitnah ya. Fitnah lagi, gue pastikan fitnah. Tidak ada rencana untuk memalukan. Rencana kita dari awal pembuktian. Dan pertemuan, itu betul ada pertemuan. 1 hari sebelum kepadepokan. Dan pertemuan itu sama warga Blitar. Ya. Dan di pertemuan itu kita kolaborasi YouTube sama beberapa YouTuber di Blitar. Terus juga di pertemuan tersebut, kita ngobrolin apa-apa aja yang diketahui tentang Samsudin. Dan ada beberapa yang memberikan bukti bahwa kontennya hanya sekedar settingan. Buktinya boleh? Tolong ambil deh. Nah, ini adalah bukti yang gue dapatkan dari warga Blitar yang ketemu gue pada saat itu. Ya. Di pertemuan yang kata dia itu rencana untuk memalukan. Padahal sumpah demi Allah Azza wa Jal, tidak ada rencana untuk memalukan atau pertemuan ya. Perencanaan nggak ada. Pertemuan itu isinya kolaborasi YouTube dan juga ini ada beberapa warga yang memberikan bukti. Nih, buktinya gue pegang semua. Nih, ayo kalau mau bukti di sini ada tanda tangan yang berperan jadi dukun di kontennya, ya. Terus di sini juga ada bukti-bukti, ya, foto-foto. Ini gue dapatkan dari warga. Foto-foto orang yang berperan jadi dukun, nih di konten-kontennya. Sih, kalau di ilmu merah ngomongin fakta aja, jangan pakai tuduhan-tuduhan, harus ada faktanya tuh. Ya, jadi nggak ada tuh pertemuan rencana untuk memalukan tuh nggak ada. Buktinya mana coba? Rencana apa? Memalukan dengan cara apa? Coba, silahkan buktikan. Ini gue udah bukti ini, ya. Warga memberikan bukti-bukti bahwa kontennya itu hanya sekedar settingan. Sih, nih, ini hasil pertemuan yang pada saat itu sebelum ke Padepokan. Ya, bukan rencana untuk memalukan, tapi gue mengumpulkan bukti apa-apa aja yang warga ketahui tentang Padepokan tersebut. Nih, lengkap nih di sini tuh. Di video mana, terus kesimpulannya, tanda tangan dari si dukunnya yang berperan di channelnya. Sih, terjawab lagi, terbantahkan lagi kan. Coba, ayolah buktiin lah. Kalau memang gue berencana untuk memalukan, silahkan ceritakan, buktikan. Memalukan dengan cara apa rencana gue? Silahkan, ayo. Ayolah, buktikan lah. Kalau memang yakin banget gue di situ datang bukan untuk pembuktian tapi memalukan, silahkan buktikan rencana apa, memalukan apa, coba. Jelas-jelas di full kronologi video tuh pembuktian. Dari awal kita datang juga nuntutnya pembuktian. Di full kronologi nggak bisa diubah-ubah. Dan saya mohon maaf, sebenarnya mempunyai masalah pribadi ya dengan apa yang disampaikan oleh Dek Marcel ini ketika beliau menyatakan di channel YouTube-nya bahwa saya melakukan penipuan. Di situ saya meminta klarifikasi dan pembuktian siapa yang saya tipu. Ini Ya. Untuk Ini dengan di seolah-olah gue bilang menuduh dia melakukan penipuan, ya. untuk datang ke Padepokan. Tuh, ya kan? Kita lakukan pertemuan di luar Ya, ayo. Padepokan. Nah itu bagus. Coba sini, gantian lah datang ke Jakarta, ya. Kita konferensi pers, nanti gue buat konferensi pers, pembuktian langsung di depan wartawan-wartawan, tanpa bawa pengacara dan kades, dan tanpa bawa preman. Gimana? Gimana? Pembuktian di depan wartawan aja, biar rame yang nonton. Yang terbukti salah, ya, tutup channel. Kalau misalkan yang kelapa isi paku itu alasannya harus rumahnya diserang santet lah, harus rumahnya ada apalah, ikatan-ikatan lah, aduh banyak banget alasannya ya. Ya udah, pembuktiannya yang kebal aja. Katanya kan punya tasbih kebal, ya. Sampai gue nggak bisa bongkar rahasianya, gue tutup channel. Sampai gue nggak bisa bongkar rahasia kebalnya dan beneran kebal ternyata tasbihnya bisa membuat orang kebal, gue tutup channel. Gimana? Atau ya bawa batu getar, keris petir nih. Gue juga punya keris petir nih. Bawa keris petir. Kalau keris petir yang nggak ada alat atau nggak ada elektronik di dalamnya dan beneran keluar petir tuh karena goib, gue tutup channel. Tapi kalau sebaliknya, kalau misalkan terbukti nih keris petirnya, ya, ada alat elektroniknya, ya,
ya udah siap-siap tutup channel. Gimana? Jadi jangan banyak omong kalau di ilmu merah, ya. Kalau di ilmu merah mah gitu, pembuktian ya hayu. Kemarin disamperin katanya nggak akan diusir, nyatanya dicegat sama pengacara. Dan nggak boleh. Mau pulang nggak boleh, mau pembuktian nggak boleh. Terus mau penasaran juga nggak boleh. Silakan. Anaknya sampean, Ya, yang jenenge Marcel aslinya itu sudah berhubungan dengan saya. iya, Pun ada setengah jam. Sebelumnya, Iya. sebelumnya kalau nggak salah kemarin lusa malam, ya, saya lupa ingat kalau nggak kemarin lusa malam, ya. Oke, ini gue stop dulu ya. Ini gue konfirmasi dulu. Iya betul itu bokap gue. Itu bokap gue. Jadi dua teman yang gue maksud yang ditangkap oleh mereka itu salah satunya bokap gue dan satu lagi ini teman ketemu di Blitar. Mungkin jadi banyak pertanyaan nih, lah ngapain lu ngajak-ngajak bokap? Nih, gue jelasin dulu guys. Bokap gue ini adalah Purnawirawan Polri alias pensiunan polisi. Nah, bokap gue itu ikut tadinya pengen minta bantuan agar mempermudah nih biar bisa dapat pendampingan sebelum datengin Padepokan ke Polres Kabupaten Blitar. Tapi nyatanya tetap ditolak karena untuk pendampingan harus ada laporannya. Nah, karena ditolak tersebutlah akhirnya bokap gua berpikir untuk ya udah dampingin aja dari belakang naik motor sama teman gue yang ketemu di Blitar yaitu Naja. Ya, akhirnya naik motor nih berdua. Kita gua, Ucup, Indra dan kameramen Fajar itu naik mobil, naik taksi online. Ya. Konsepnya gitu, yang dua ini dia dari belakang jagain. Kalau terjadi kericuhan jadi bisa melerai gitu. Ya. Udah cukup jelas ya alasan kenapa bokap gue ikut untuk minta pendampingan tadinya. Tapi ya ternyata gagal, akhirnya beliau yang mendampingi dari belakang. Teleponnya sama saya baik-baik. Ya, ini tenanan ini, baik-baik, ya kan? Nah, saya hanya menunjukkan Bang Marcel, ada kesalahanmu di bidang hukum yang ada di dalam YouTube. Tuh. Gitu kan? Marcel juga boleh tanya pelanggaran hukum yang mana Pak Priyarno, saya jelaskan. Ada Undang-Undang ITE, ada KUHP, pasalnya sedemikian rupa. Oke, dia bilang di telepon itu dijelaskan, padahal enggak dijelaskan. Mungkin ini pesulap merah mau bela diri kali nih, mana buktinya? Tenang. Ilmu merah itu nggak pernah ngomong doang, selalu ada bukti. Itu saya sudah cermati itu di menit sekian sudah saya catat semua. Coba menit Sudah saya keberapa? filekan. Menit Nah, keberapa begitu. yang melanggar hukum? Tuh, menit keberapa yang melanggar hukum? Kenapa? Menit keberapa yang melanggar hukum? Tidak perlu saya sebutkan. Tuh. Anda sudah jelas, Anda sendiri yang upload. Loh, Tidak perlu silakan. saya sebutkan menit keberapa. Loh. Memang itu video utuhnya kan sudah Anda sendiri yang upload, berarti Anda menonton. Saya juga menonton Ya, ya. tidak ada pelanggaran Di situ hukum ada di situ. bukti. Di situ kan nggak ada kata-kata penipuan dan sebagainya. Di situ saya terang-terangan jelas di video saya yang buat sendiri. Begini, Pak. Oke, ya. Jadi tidak dijelaskan di telepon. Gue tanya loh, menit keberapa di video saya yang melanggar pasal. Ya, di sini dibilangnya udah dijelaskan pasal sekian, menit sekian. Nggak ada. Bahkan nih di chat yang terakhir, nih yang dia tampilin di sini, ya, nih, ya kan? Ini gue yang ngetik nih. Ini masih gue yang ngetik. Oke, intinya demi itikat baik, saya bersedia take down video saya dengan catatan Pak Priyarno bisa menjelaskan dasar hukum apa yang saya langgar, pertama, dan di menit berapa saya melanggar di video tersebut. Kedua, kalau memang unsur tersebut memenuhi, maka saya bersedia men-take down video saya. Dua unsur ini memenuhi, baru bersedia. Ingat, itu itikat baik gue tuh. Kalau memang menyalahi. Terus dia dibilang, alasannya ada di laptop saya, dan saya sedang di luar. Intinya ada dua hal hukum yang berbeda dalam tayangan video Anda. Satu, mengenai urusan Anda yang menyampaikan soal-soal terkait dengan dunia supranatural yang isinya justru ada pencemaran nama baik. Nah, pencemaran nama baik ini, kalau untuk edukasi atau kepentingan umum, ya, untuk mengungkap kebenaran, ini tidak bisa masuk pasal pencemaran nama baik. Itu yang gue pelajari. Walaupun gue bukan orang hukum, tapi gue belajar dikit-dikit tentang hukum juga. Terus yang kedua, soal mencomot dengan mengedit video dari video Gus Samsudin secara ilegal, UU ITE. Ini pasal berapa UU ITE? Ini kamu bisa lihat sendiri di sini, ya, yang ditampilkan ada di laptop saya dan saya sedang di luar. Selanjutnya dia nggak pernah ngasih tahu tuh menit keberapa yang gue melanggar hukum. Di telepon pun nggak dijelaskan.
Jadi tidak dijelaskan dengan lengkap dong, seperti yang kata-katanya di sini nih. Dia ngomong ke bokap gua. Bokap gua mah nggak tahu apa-apaan. Ya kan? Coba ngomong ke gua kalau berani. Kayak gitu. Bukti rekaman teleponan masih ada nih, lengkap. Ya kan? Jangan asal ngomong ya, terbantahkan lagi ya. Ya. Akhirnya Pak putus dan tapi WA, ya, WA. Nah, Ya. surat merah. Ya. Tahunnya kan surat merah banyak, ya. Nah, ini setelah telepon. Bokap gue tuh megang HP aja enggak guys, karena udah tua dia nggak ngerti tentang HP. Umur bokap gue tuh 70 berapa? Dia lahir tahun 48. Dia makanya nggak ngerti apa-apa tentang YouTube. Saya bersedia video. Ya. Ya oke. Ya ini dibacain ya sama dia ya. Triatno bisa menjelaskan dasar hukum apa yang saya langgar dan di menit berapa saya melanggar. Tuh. Dua hal ini nggak ada yang lengkap kan? Ya. Maka saya bersedia. Makanya nggak jadi take down, ya kan? Karena nggak lengkap nih dua unsurnya. Nah, kan baik Pak. Saya jawab baik. Intinya ada dua hal hukum yang Iya kan? berbeda dalam tayangan video Anda. Satu, mengenai urusan Anda yang menyampaikan. Weh, yang sedang di luar kok nggak dibacain itu? Yang sedang di luar tadi, katanya di laptop saya menitnya tuh kok nggak dibacain tuh? Ada pencemaran nama baik, nyebut nama Samsudin, ada istilah penipuan. Bapak ini mengaku orang tuanya Marcel pesulap merah. Iya betul, gue konfirmasi sekali lagi itu orang tua gue. Ikut mendampingi karena nggak dapat pendampingan dari Polres pada saat ingin mendatangi Padepokan, makanya bokap gue yang turun langsung mendampingi dari belakang, naik motor. Diedit, mungkin suaranya Naja, mungkin aku nggak duduk ya, mungkin videonya Naja dicomot, videonya siapa jenis, Gus Samsudin dicomot, suaranya Naja, lah itu dicomot mana oleh Marcel, yang mengunduh dari videonya Gus Samsudin secara ilegal, berarti pelanggarannya undang-undang ITE. Nah, maka Oke. Itu bukan suara Naja, sekali lagi. Itu video kalau nggak salah dapat dari email deh. Iya, dari email. Dari email ada yang menanyakan itu benar nggak kayak gitu penjelasannya. Itu gue lupa juga nama channelnya ya. Nanti coba gue tampilkan ya. Bukan dari Naja itu. Ada channel orang lain itu yang membahas trik dari pengobatan Mas Udin. tadi langsung saya ketemu sama Marcel, saya bilang, kenapa kamu tidak menghubungi saya? Datang ini kok mendadak. Di sini pengacara heran karena sudah berkomunikasi baik, tapi datang tidak menghubunginya, malah berdalih menghubungi admin dan tidak direspon. Nah, ingat ya tadi ya kata-kata pengacaranya ya. Perlu gue ulang lagi nggak nih? Pengacaranya bilang ketika ingin ngurus penjadwalan pembuktian, pengacaranya sendiri yang bilang ya bahwa itu urusan kamu sama Samsudin, urusan saya objeknya hanya hukum. Gue ulangin lagi nih. Ya takutnya antar dipotong di bagian sini nggak ada buktinya tuh. Ini gue ulangin lagi rekamannya nih. Dengarkan baik-baik ya, ini gue publish untuk bukti pembelaan diri nih dari fitnahan ini ya. Ya makanya langsung aja kalau sama saya nih, saya kan bukan orang hukum, makanya langsung pembuktian aja sama Samsudinnya. Nah, kalau soal itu urusan Anda sendiri. Loh iya makanya. Itu ya. Makanya. Lagi-lagi saya bilang nih, saya hanya objeknya hukum saja. Saya tidak ada urusan dengan itu. Oke ya, pengacaranya sendiri yang bilang saya objeknya hanya hukum saja, tidak ada urusan dengan itu. Makanya gue kontak admin. Ya, gimana buktinya tuh? Ya, wih, luar biasa sekali. Upaya untuk memutarbalikkan fakta ya. Fakta diputarbalikkan, ternyata ketemu fakta lagi. Waduh, gimana tuh? Tidak berselang lama, pesulap merah diantar pihak Kapolres ke Balai Desa. Iya betul, ini untuk menjemput ya. Malah Bapak juga mengarahkan, oh yang benar seperti ini dokter ya. Ya, sekarang ini saya tanya dulu. Apa benar hari Minggu ya pertemuan dengan Naja? Hari Minggu. Nah ini gue lupa nih, Minggu atau hari apa gitu. Hari Selasa. Kalau ngomong Minggu, benar sama Naja hari Minggu, Senin. Berangkat dari Jakarta berarti sampai sini tuh Selasa malam. Selasa. Sampai ngomong pada Minggu, saya Senin. Saya benar sih inti tuh le. Ojo mulai malih kan cerita. Orang kemarin dari Jakarta kemarin Mbak, kemarin Selasa berarti jadi Ngomong lagi. Ya, di sini kelihatannya Naja ini ya tertekan nih di sini.
Makanya dia bingung juga, lupa hari apa ketemu, hari Selasa. Untuk Dek Marcel, saya punya masalah pribadi dengan panjenengan dengan beberapa hal yang ingin saya pertanyakan. Karena di channel YouTube panjenengan mengatakan dukun itu kalau nggak nipu dan cabul. Padahal saya sendiri itu lahir ditolong oleh dukun bayi. Jadi tidak semua dukun itu nipu dan cabul. Jadi jangan sampean samakan dengan apa yang panjenengan lakukan. Ketika panjenengan sering melakukan trik sulap, lalu di situ digunakan untuk menghibur orang, lalu sampean samakan apa yang sampean lakukan, trik-trik itu, penipuan itu untuk menghibur, lalu sampean samakan dengan semua spiritual, dengan semua paranormal, dengan semua dukun, itu nipu. Jangan sampean samakan seperti itu. Itu salah kaprah jika seperti itu. Sampean melukai hati orang-orang yang sudah ditolong oleh dukun, termasuk dukun bayi, dukun pijat, dan dukun sangkal putung, dan lain sebagainya. Jadi saya harapkan panjenengan berikan klarifikasi tentang hal ini. Penggiringan opini, luar biasa. Seolah-olah dukun yang gue bilang dukun itu cuma ada 2, kalau nggak nipu ya cabul, itu adalah dukun bayi, dukun pijat. Waduh. Padahal di video gue yang kayak pembuktian pelet, ya ini nih yang paling banyak penontonnya. Terus di video yang versus pemburu hantu, ini udah sering banget gue jelasin. Dukun yang gue maksud, yang kalau nggak nipu ya cabul, adalah dukun-dukun yang sok tahu tentang hal goib. Dukun pijat, dukun beranak itu tidak sok tahu tentang hal goib. Itu pengobatan tradisional. Ya, ini penggiringan opini seolah-olah dukun yang gue maksud itu adalah dukun bayi, dukun pijat, dukun beranak. Ya kagak, mereka nggak sok tahu tentang hal goib. Dukun-dukun yang sok tahu tentang hal goib, yang dikit-dikit penyakit nih, ada orang konsultasi, sakit mah, dibilangnya, oh ini kena santet. Terus diobatin pakai keris petir, itu dukun. Nih, gue buktiin nih, misalkan nih ya. Nih ya. Kalau keris petir yang dipunyain dukun tuh, ya, itu dililit-lilit kain putih biasanya tuh. Dililit-lilit kain putih karena di sebelah sininya ada tombolnya. Ada tombolnya. Jadi kalau dipegang sama orang umum, itu kepencet dikit keluar petir ujungnya, keluar listrik ujungnya, ya. Makanya ditutup pakai kain putih. Kalau ini lebih sakti lagi, nggak ada tombol-tombolan nih keris, bisa dicek total tuh, ya, sama penonton, bahkan bisa dipegang sama penonton, ya. Dan ini bisa keluar petir, ya. Nih lihat, ini dukun yang nipu nih kayak gini, dukun yang main trik tuh yang kayak gini, ya, trik sulap. Elektronik dijadiin pengobatan itu aduh, pembodohan itu, pembodohan akal sehat. Ya, seharusnya trik tidak dijadikan untuk pengobatan. Ini harusnya dijadikan untuk hiburan dalam pentas seni, bukan untuk pengobatan. Ini dukun-dukun sok tahu tentang hal goib tuh yang kayak gini yang gue maksud. Yang kalau nggak nipu ya cabul. Nih, misalkan ada pasien nih, saya sakit nih, tolong dong sembuhin saya. Wis. Langsung, oke. Kalau saya lihat ya, pakai mata kaki saya, waduh. Ya kan, kalau dukun pakai mata batin ya, ini mata kaki ya. Kalau saya lihat pakai mata kaki saya nih, panjenengan disantet, panjenengan nih diguna-guna. Ini harus dibersihin nih. Biayanya 10 juta. Atau 5 juta. Kalau kelihatannya nggak terlalu kaya, biasanya 5 juta. Ini pembersihan harusnya 5 juta nih. Pembersihannya pakai keris petir, ya. Nih, coba ya. Wah, di sini nih pusat santetnya nih. Coba. Nah, tuh ya kan. Wih. Berarti di sini dikiriminnya nih pakai jasa santet ekspres nih, ya. Nih, di sini nih. Nih, terus dicari lagi nih. Wah, coba kita cari-cari lagi. Nah, ini nih di sini nih. Tuh, ya kan? Wih. Ini nih. Ini dukun yang kalau nggak nipu ya cabul ya, sok tahu tentang hal goib ya, ini nih. Orang sakit dibilangnya, dituduhnya santet, dituduhnya guna-guna. Pembersihannya pakai keris petir. Ini dukun yang kalau nggak nipu ya cabul yang kayak gini nih. Ini ya, ini gue bongkar aja rahasianya lah ya. Ini tanpa tombol. Betul, tanpa tombol. Ini lebih sakti daripada yang pakai tombol yang harus dililit-lilit kain putih, ya. Karena rahasianya adalah ini lebih sakti lagi. Ini pakai remote. Nih, bagian bawahnya bisa dibuka. Ini untuk on-off-nya. Ini off, ini on.
Dan ini chargernya untuk ngecasnya. Jadi nggak perlu ganti-ganti baterai. Tutup, selesai. Nah, terus bagaimana cara nyalain petirnya kalau nggak ada tombol? Ya, ini gue coba nyalain lagi nih ya. Gimana nyalain petirnya? Harus kerja tim. Ada tim yang mencet remote-nya. Boleh tolong remote-nya sini? Nah, ini istri gue nih yang mencet. Nah, ini dia ada remote-nya. Jadi kalau dipencet, nyala. Tuh, nyala. 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 Begini doang katanya pembersihan goib, pembersihan santet. Waduh. Kok trik sulap dijadikan pengobatan? Ini loh dukun yang kalau nggak nipu ya cabul, yang main keris petir untuk pengobatan kayak gini nih. Ya. Tuh. Tuh. Aduh. Ya. Jadi dukun bayi, dukun pijat itu nggak so tahu tentang hal goib. Nggak ada so tahu tentang hal goib. Yang so tahu tentang hal goib ya yang kayak gini, yang pakai alat-alat sulap, pakai trik-trik sulap untuk pengobatan. Ya, nih. Ini petir kalau kena apa? Kulit pasien, ini bisa kesetrum, ya. Jadi ini lagi pula aneh banget deh. Orang-orang yang percaya beginian ini pengobatan goib, pengobatan pembersihan guna-guna, pembersihan santet. Ini aneh sumpah dah. Masa iya dia percaya? Emang jin bisa kesetrum gitu? Santet bisa kesetrum gitu? Emang lu kira nyamuk kesetrum? Nggak sekalian pakai raket nyamuk. Pembersihan goib nih, pembersihan santet nih pakai raket nyamuk. Tek 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 tek. Wih, itu lebih terang. Ya berarti rambutnya tuh yang kena raket nyamuknya. Ini aduh keris, udah mana budaya, ya kan? Dijadikan untuk penipuan. Kasihan orangnya loh, lagi sakit, bukannya diobatin, bukannya dibantuin pakai obat-obat tradisional. Pengobatan tradisional kan banyak pengobatan tradisional yang bener ya, yang bukan pakai trik sulap ya. Banyak tuh kayak totok syaraf, ada totok telur. Totok telur tuh notoknya pakai telur. Ada lagi apa yang tadi dukun bayi itu pengobatan tradisional. Ruqyah yang pakai doa doang, yang nggak pakai aneh-aneh tuh, nggak pakai ditransfer ke kelapa, nggak pakai ruqyah beneran ala syar'i, cuma doa doang. Itu ada, itu pengobatan tradisional juga masuknya. Jadi banyak pengobatan tradisional yang nggak aneh-aneh. Tapi ya gitu, pengobatan tradisional yang asli itu malah tercemarkan dengan para pengobat tradisional yang pakai trik sulap ini untuk pengobatan. Kasihan pasiennya. Ya, udah cukup jelas ya. Kalau ini yang lebih sakti nih, ini lebih mahal daripada keris petir yang ada tombolnya pakai kain putih. Itu lebih murah tuh ya. Kenapa ditutup kain putih? Biar chargernya nggak kelihatan. Biar tombolnya nggak kelihatan. Karena kalau dipegang orang umum pun, kalau kepencet tombolnya, nyala. Kalau ini bisa dipegang pasien. Atau bukan pasien sih, penonton. Dipegang penonton, terus ada nyamuk. Tit. Ada nyamuk tinggal pencet. Tit. Aduh, ya. Jadi hati-hati dengan upaya untuk memutarbalikkan fakta, dan hati-hati juga dengan pengobatan-pengobatan menggunakan trik sulap semacam ini. Dan untuk Mas Udin, kalau mau pembuktian, silahkan. Kemarin saya udah dateng, katanya nggak diusir, katanya nggak diintimidasi, tapi nyatanya diusir. Nyatanya nggak boleh. Ada pengacara yang mencegat. Jadi silahkan kalau mau pembuktian, yuk sini datang ke Jakarta. Saya akan buatkan konferensi pers di sini. Jadi kita akan pembuktian di depan wartawan ramai. Dan jangan bawa pengacara, jangan bawa kades, jangan bawa preman. Bawa diri, 1 kru atau 2 kru untuk megang kamera. Udah selesai. Ya, sama bawa kelapa, tasbih yang katanya bisa bikin kebal, batu getar, batu nyala, ya. Terus juga alat-alat kayak keris petir, bawa silahkan, dan gua akan bongkar di lokasi. Kalau misalkan terbukti itu bukan trik atau bukan alat elektronik, gua akan tutup channel ini. Seriously. Jadi jangan banyak omong doang, jangan banyak bikin video untuk memutarbalikkan fakta, jangan. Kasihan masyarakat Indonesia jadi bingung. Ya. Dengar gitu Mas Udin ya. Oke? Jadi langsung gentle aja pembuktian.
Jadi nggak berlarut-larut kayak gini nih. Kalau berani. Gue akan tutup video ini dengan tagline ilmu merah. Jadilah lebih pintar daripada orang pintar, jadilah lebih normal dari paranormal, dan jadilah lebih natural dari ahli supranatural. Bye-bye.